mau tanya Pak Saifuddin, itu ada satu ayat yang Bapak sering mengatakan kalau orang murtad dari agamanya ke Islam itu terkutuk. Itu ada di mana ayatnya itu? Surat Al-Maidah ayat 47. Surat Al-Maidah 47. Ya, siapa saja orang Kristen masuk Islam itu terkutuk oleh Allah di dalam Al-Quran. Arabnya wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen yang masuk Islam itu fasik, artinya busuk gitu. Makanya setiap orang Kristen yang masuk Islam itu busuk hatinya, nggak ada yang benar. Juga, yang penting mau dengar gitu aja. Kalau nggak mau dengar ya kita giring terus. Oke, selamat malam semuanya. Pelan-pelan. Salam sadar. Silakan. Saya mau tanya Aditya nih. Saya mau tanya Aditya langsung. Kasih tamu dulu ngomong toh. Kamu harus ditanya dulu. Apa, siapa, mau kemana? Saya mau tanya dulu nih sama Pribumi nih. Siap. Ya, mau saya tanya. Aditya bela Islam itu apa untungnya buat Aditya? Sedangkan saya tahu Muhammad bin Abdullah tidak bisa menyelamatkan. Coba silakan jawab. Oke, terima pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Tapi sebelum saya menjawab, saya ingin menyapa narasumbernya dulu. Selamat malam untuk semuanya. Ya, malam. Oke, sebenarnya malam ini itu saya tidak mood ingin masuk ke sini itu. Jujur malam ini saya tidak ada niat untuk masuk ke sini. Berhubung ya narasumbernya kebetulan tetangga saya, maka saya sempat-sempatkan masuk gitu loh. Yang walaupun saya targetkan cuma 5 menit aja, habis ini saya mundur gitu loh. Kembali ke pertanyaan Pak Kacet tadi. Sebentar dulu, Mbak. Baik, silakan. Bisa diulang Pak Kacet pertanyaannya, lupa, saya kurang konsen tadi lihat Pak Saifuddin kayaknya beliau masih kena corona kelihatan mukanya. Sembarangan gemetaran ditanya Saifuddin Ibrahim sekali aja. Orang Pasarul aja menyatakan diri guru saya itu. Mau apa kamu bukan gurunya, nggak mau bertobat. Pertanyaannya tadi ya, untuk apa kamu bela-belain Islam? Apa manfaatnya buat kamu dalam kehidupan sehari-hari atau nanti di akhirat? Karena Muhammad bin Abdullah tidak bisa menyelamatkan kamu. Silakan jawab. Sebenarnya agama Islam itu tidak perlu dibela ya, karena dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwasanya Allah itu akan menjaga agama ini dari dari fitnah-fitnah orang kafir ya, seperti Pak Aceh salah satunya. Nah, terus terus masalah Pak Aceh mengatakan Nabi Muhammad tidak menyelamatkan kan? Sebenarnya saya rasa pertanyaan Pak Aceh ini salah. Kenapa saya katakan salah? Ya memang Nabi Muhammad itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu ajarannya Nabi Muhammad. Seperti itu Pak Aceh. Apa pengajarannya? Seperti dalam Al-Quran dan Sunnah itu tadi, panduan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya itulah yang menyelamatkan. Karena memang dalam Islam itu yang bisa menyelamatkan ya diri kita masing-masing gitu loh. Adil kan? Jadi tidak perlu harus membunuh Tuhan atau apa segala macam gitu. Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang, saya tidak kasih waktu. Mudah-mudahan Aditya malam ini sadar kalau sudah tahu bahwa Muhammad ini tidak bisa menyelamatkan, dan ini didengar publik loh. Anda bicara itu didengar publik bahwa Muhammad ini tidak bisa menyelamatkan ya. Catat ya, Bobrel. Iya, yang menyelamatkan itu ajarannya Pak Aceh. Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Ajaran pun aja kamu Aditya. Ajarannya pun Aditya kamu mau masuk ini mau ngomong apa Aditya? Begini, saya mau tanya ke Pak Saifuddin Ibrahim, ya kan? Nanya apa? Nggak usah nanya kalau nggak bisa jawab.
Bagi Pak Saipudin ya, menurut Pak sejarawan dan profesor apa dia pas mana ya namanya Dr. Barbara kalau tidak salah, dalam bukunya yang berjudul Jesus Man kan, seorang wanita membawa Japani kemudian dikembangkan ke rambut. Suaranya nggak jelas, Aditya. Jangan bawa hacker ke sini dah. Nggak jelas. Tes. 1, 2. Putus-putus. Kalau itu bagaimana Pak Kacek? Udah. Kalau itu? Nah itu jelas. Ayo. Masa saya pindah ke tab lain berubah ya? Iya. Bagus tuh. Sebentar. Ini bagus ya? Nah kan? Cabut itu rekamannya dulu. Cabut rekamannya. Aditya, bentar Pak Kacek. Aditya, suaranya Aditya sangat parah sekali. Soundnya pecah. Itu Pak Aditya. Oke, sebentar saya setting dulu saya, Mbak. Iya, jangan lama. Nanti saya turunkan ya. Soalnya masih banyak kawan-kawan saya yang lainnya di bawah. Begitu Pak Aditya. Sabarlah, katanya ajaran kasih aja, ajaran kasih itu kan sabar-sabar orangnya. Sabar dikit lah. Nggak sabar, nggak beres itu Aditya. Pakai ajaran kasih lagi. Oh, jangan gue bolak-balik. Sebenarnya saya ingin, ya sebenarnya di sini saya itu ingin membuktikan. Sebentar dulu, sabarlah. Hargai tamu sedikit loh. Masa ajaran kasih itu enggak punya kasih kan begini. Begini loh. Sebenarnya saya udah lanjut. Bagus sebenarnya nih. saya itu lanjut, mau. Lanjut. Udah bagus. Ya. Lanjut aja pertanyaan. Sebenarnya saya itu mau membuktikan bahwasanya Yesus itu di Bible itu pernah menikah gitu loh. Karena apa? Karena dalam adat istiadat Yahudi itu seorang perempuan jangan kenal teman, jangan sangat separuh-paruh. Sebentar dulu. Nanti saya tanya di surat ini ayat ini gitu loh. Iya, makanya kan kita harus dulu toh, namanya juga calon profesor kan harus muter-muter dulu gitu loh. Apa namanya? Orang Yahudi kan punya adat kalau seorang wanita itu yang mengusap rambut seorang laki-laki dan mencium kaki, meminyaki dengan minyak wangian tertentu. Itu biasanya itu merupakan suatu adat dalam pernikahan acara umat Yahudi gitu loh. Nah, artinya kalau kita merujuk ke ke Bible di dalam Markus ya, Markus 14 ayat 3 kan bunyinya begini. Datanglah ia membawa suatu buli-buli pulan berisi minyak murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus, ya kan? Nah, demikian juga di ayat yang lainnya di Lukas. Maria Magdalena membawa buli-buli pualan berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus di dekat kakinya. Lalu mengasihi kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan minyaki dengan minyak wangi itu. Nah, artinya ini kan sudah masuk wilayah adat istiadat pernikahannya Yahudi gitu loh. Artinya kalau menurut kedua ayat tadi, Yesus itu bisa saya katakan Maria Magdalena itu istrinya begitu loh. Ya kan? Ya. Sekarang saya jawab. Itu? Hanya orang goblok yang akan mengatakan seperti itu. Manusia kadrun macam kamu akan semakin pandai mencari-cari ayat semacam itu. Artinya goblok. Gitu. Terima kasih. Masa saya satu pulau dibilang-bilangin goblok gimana Abi ini? Siap Babi kalau pulang nanti saya kasihnya perang loh di Bukit Tano nanti saya ada nggak biar orang jelas sekali ayatnya begitu kamu nyambungnya kemana? Itu kan Nandar yang ngomong kayak begitu itu. Bukan saya ini. Bukan Nandar sama mengambil ayat-ayat itu untuk dibully gitu. Makanya kalau jawab membacanya yang benar. Kalau ada yang menganggap bahwa Yesus itu menikah dengan memakai ayat begitu, itu sama saja dengan Menachem Ali yang sedang dibahas malam hari ini. Otaknya itu nggak nyambung. Nah, begini Abi, bisa Abi jelaskan enggak?
dalam adat istiadat Yahudi itu loh, apa namanya? Jadi oke. Itu memang demikian, boleh saja. Itu kan penafsiran. Itu tidak ada kaitannya. Itu bacaan itu jelas sekali bukan dalam perkawinan dan bukan orang yang bercinta-cintaan di situ. Penghormatan seorang wanita kepada Yesus Kristus yang sebentar lagi akan mati di atas kayu salib. Ya. Oke, artinya begini, terlepas dari apapun itu jawaban Nabi, yang jelas ya dimanapun artikel apapun yang kita baca, ketika seorang perempuan meminyaki rambut laki-laki dan mencium kakinya, itu bagian dari adat perkawinannya orang Yahudi dan itu tidak bisa dipungkiri, itu fakta, ya kan? Tapi oke lah, mungkin Nabi itu sebentar dulu Nabi. Kalau kamu nambah-nambahin itu kan bukan cerita sesungguhnya bahwa itu dalam perkawinan. Kalau kamu mengatakan seperti itu adalah model perkawinan, itu lain cerita. Jauh panggang dari api yang Anda ceritakan itu. Iya, masalahnya begini, seandainya ayat itu bisa dibuktikan Yesus punya istri, maka iman Pak Isbudin ya jelas akan tergoncang sekali gitu loh. Masa iya si Tuhan punya istri, kan begitu. Iya, menurut kamu kawin nggak di situ? Menikah nggak? Iya, tapi ayat itu. Enggak, saya tanya, menurut kamu di ayat itu Yesus menikah enggak? Tapi memang sih secara eksplisit itu tidak dikatakan menikah. Enggak. Tetapi kalau dirujuk dari Al-Quran, Yesus menikah enggak? Kalau menurut ayat Al-Quran itu ada bunyinya begini, sabar Abi ya. Ini sebentar. Mana ada? Sebentar, kan bunyinya begini. Kalau di Al-Quran, ada ayat Al-Quran, Yesus menikah, saya masuk Islam lagi. Ayo. Memang sih tidak dikatakan menikah, tapi bunyinya begini. Lebih kurang itu untuk memperkuat ayat tadi itu. Bunyinya begini ya. Quran surat apa? Saya baca artinya aja ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu. Dan kami memberikan kepada... Quran surat berapa? Ar-Ra'du ayat 38. Oke. Nah, itu kan bunyinya kan begitu. Dan sesungguhnya kami telah Ya, terus. Oke. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat atau mujizat melainkan dengan izin Allah bagi tiap-tiap masa dan kitab yang tertentu. Artinya berdasarkan ayat ini jelas ya bagi kita bahwa setiap nabi mempunyai istri, begitu loh. Dan tentu saja mengisyaratkan pula sebuah keniscayaan. Iya, oke. Itu kan mengambil contoh omongan kamu terhadap untuk mengatakan bahwa Yesus menikah itu hanya imbangan. Kamu bisa nggak? Ya betul, karena apa? Karena Al-Quran. Masalahnya begini, Aditya, kamu mengatakan Yesus menikah dengan memakai ayat itu. Di mana otak kamu, Aditya? Gitu loh. Ini kan penelitian, Nabi. Ya kan? Maka saya jawab. Apa ayatnya? Saya jawab dulu. Ada yang melakukan penelitian begitu, Aditya. Akal-akalan kamu, akalan-akalan kadrun semacam itu. Gitu. Oke, saya jawab dulu Nabi ya. Itu kan jelas tadi dikatakan. Gini. Moderator saya mundur karena orang ini ngeyel gitu. Saya nggak mau lagi berdiskusi dengan orang macam begini karena otaknya nggak nyambung gitu loh. Baik. Bilang aja takut tapi. Bukan takut. Dengar baik-baik. Saya ini adalah orang yang jujur dalam intelektual. Saya nggak pernah menipu sedikit pun. Dari kata-kata semacam itu ketahuan kamu. Nggak pantas saya diskusi dengan kamu. Aja. Bilang aja takut tapi. Pak Aditya. Jadi kamu nggak seberapa gitu loh. Ya, sebentar. Karena saya sudah biasa berdebat dengan orang-orang penting. Bukan macam kamu. Ya, maaf. Saya mundur. Saya lanjutkan. Takut tapi berarti takut lari ya. Terlampau mahal otak saya, ilmu saya untuk berbicara dengan model kamu begitu loh. Bilang aja bisa jawab gitu Abi. Bukan masalah bisa jawab. Sebentar Pak Saifuddin, sebentar. Mas Aditya. Ya silakan Pak Yusuf. Ya, bisa teratur nggak cara